uh, mungkin FPI yang mengendorse itu, mempublish itu. Memang ada peran media juga dalam membesarkan nama Habib Rizik. Ya, kalau kita bernegara hanya melihat media sosial, itu juga sangat bahaya. Oke, selamat malam Pak Ujang Komarudin. Malam Bang Dani, siap. Saya Muswi Ramdhani mengatasnamakan Pinter Politik mengucapkan terima kasih kepada Pak Ujang sudah bersedia diwawancara pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan membahas beberapa topik, khususnya fenomena politik di balik kepulangan Habib Rizik Syihab atau yang sering kita singkat dengan HRS. Mungkin kita langsung mulai di pernyataan Bapak dalam menanggapi komentar Nikita Mirzani beberapa waktu yang lalu ya Pak. Terkait komentar Nikita, ada yang mengatakan komentar itu ada settingan atau ada pihak yang menyuruhnya di belakangnya. Tetapi justru Pak Ujang mengatakan ini sebenarnya lebih kepada keberanian atau latah daripada Nikita Mirzani tersendiri. Tapi mungkin kalau kita lihat, pada pernyataan pertama atau komentar pertama itu mungkin latah atau sekedar keberanian. Tapi setelah itu ada polisi yang datang, ada penjagaan dari pihak kepolisian. Dan mungkin di komentar-komentar selanjutnya yang terlihat lebih berani dalam mengomentari HRS, apakah di sana itu Bapak melihat ada potensi settingan seperti yang dituduhkan pada narasi pertama? Ya, saya melihat pertama, saya konsisten dengan apa yang saya katakan. Artinya, Nikita Mirzani itu ketika dia mengatakan, menuduh ya, tanda petik Habib Rizik sebagai tanda petik penjual obat, itu pernyataan yang spontanitas, pernyataan yang berani, karena apa? Karena berlatar belakang artis gitu. Latah, ikut-ikutan orang berkomentar, lalu ujung-ujungnya katakanlah menyudutkan pihak tertentu, khususnya Habib Rizik. Nah, namun persoalannya adalah tidak berhenti di situ, ya kan? Akan ada kelompok atau orang atau bisa saja institusi yang akan menggunakan Nikita Mirzani sebagai pihak ketiga yang tanda petik untuk melawan Habib Rizik dan kelompok-kelompoknya. Bisa saja seperti itu. Dan apa indikatornya? Indikatornya ya tadi ada penjagaan kepolisian, ya kan? Lalu misalkan nanti kalau pemeriksaan polisi itu tidak adil misalkan, lalu juga dibiarkan gitu, tidak diproses secara hukum gitu. Ini menjadi indikator bahwa apa yang dikatakan Nikita Mirzani, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu bisa saja bagian daripada skenario pihak lain gitu. Untuk memang dalam hari ini sebagai proxy war gitu, pihak ketiga yang digunakan sebagai alat untuk melawan pihak tertentu. Nah, ini bisa terjadi dalam politik seperti biasa. Oleh karena itu, sejatinya begini saja, kita juga tidak boleh dong menggunakan orang tertentu ya untuk menyerang orang lain, atau orang lain juga menyerang pihak-pihak tertentu. Nah, sudahi saja dong perdebatan ini, sudahi saja tuduhan-tuduhan ini gitu. Kenapa? Ini tidak sehat untuk bangsa ini. Ini tidak sehat untuk pembangunan republik ini. Kalau ini diteruskan, saling tuduh terjadi, saling lapor terjadi, ini menandakan bahwa kita bukan bangsa yang bersaudara. Bahwa kita bangsa yang memang cenderung saling menjelekan, saling melecehkan, saling memfitnah, dan lain sebagainya. Dan ujungnya kita tidak akan pernah bersatu. Sedangkan kita semua berharap semua komponen masyarakat, baik Nikita Mirzani, kelompok Habib Rizik, dan seluruh komponen bangsa ini bersatu, menjaga NKRI ini. Jadi saya juga sebagai akademisi, sebagai pengamat juga harus menjaga apa yang saya komentari gitu. Jaga ucapan saya, harus apa? Harus berdasarkan dengan objektivitas, dengan nilai-nilai kebenaran, tidak memihak. Itu saya jaga betul. Walaupun tuduhan di sana sini macam-macam, tapi saya jaga demi NKRI begitu. Saya rasa fenomena kepulangan Habib Rizik ini sangat menarik ya Pak ya. Kemarin tuh dia disambut dengan sangat megah, sangat meriah di bandara, kemudian di Megabendung, dan ada juga di Petamburan. Ada berbagai pihak yang mengatakan kalau saat ini Habib Rizik itu seolah dipandang sebagai sosok yang dapat membawa perubahan di kancah politik nasional. Apakah Bapak melihat ada potensi semacam itu di mana Habib Rizik ini akan menjadi sosok pembawa perubahan? Ya, awalnya kita ini kan begini, mandulnya parlemen ya. Gak adanya oposisi yang kuat di parlemen. Lalu apa? Kebijakan pemerintah, apa yang diusulkan oleh pemerintah, semuanya di ACC.
semuanya diketok palu, semuanya diokekan oleh parlemen. Nah, parlemen seolah-olah menjadi stempel bagi pemerintah. Ya kan? Lalu ini kan berbahaya, tidak ada check and balances, tidak ada penyeimbang kekuatan di parlemen. Kita ini, catatan saya ya, membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi sekaligus juga membutuhkan oposisi yang tangguh gitu loh. Agar apa? Agar ada check and balances. Nah, hari ini kita melihat tidak ada check and balances itu. Oposisinya lemah, oposisinya banyak yang ditindas, oposisinya banyak yang dikerjai di parlemen itu gitulah. Bahkan oposisinya ikut pemerintah gitu loh dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ini membuat rakyat tidak percaya lagi pada DPR dan pemerintah. Nah, kalau tidak percaya lagi, dia akan mencari sosok di luar eksekutif dan di luar legislatif. Nah, salah satu sosok itu ada di Habib Rizik yang dianggap sebagai tokoh ulama, ya kan, yang kritis, yang berseberangan, yang menjadi simbol bagi oposisi perlawanan di pihak rakyat gitu loh. Ini sesungguhnya tidak sehat, tidak bagus. Harusnya oposisi itu ada di parlemen. Harusnya oposisi itu ada di DPR. Tetapi apa yang dilakukan oleh parlemen, apa yang dilakukan oleh DPR dan partai-partainya itu tidak mencerminkan tidak mengikuti kehendak rakyat itu. Saya kasih contoh revisi undang-undang KPK, lalu juga revisi undang-undang minerba, lalu kenaikan iuran BPJS, terakhir adalah undang-undang cipta kerja. Itu semua ditolak rakyat. Semuanya rakyat tidak mau. Tetapi DPR dan pemerintah mengeksekusi itu. Nah, itulah yang membuat masyarakat kecewa. Di saat kecewa kepada pemerintah, kepada DPR, maka dia akan mencari sosok yang lain, tokoh yang lain yang dianggap bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Nah, sosok itu ada di Habib Rizik sementara ini. Tapi saya melihat ini tidak baik dalam konteks demokrasi di Indonesia. Sejatinya oposisinya kita serahkan saja ke partai politik, bukan di oposisi parlemen, bukan di oposisi jalanan ya, atau non parlementer. Oposisi itu bukan di ormas, bukan. Oposisi itu bukan di rakyat, bukan. Oposisi itu ada di parlemen. Tetapi rakyat mengatakan apa boleh buat gitu. Karena parlemennya mandul, karena parlemennya dianggap menjadi stempel pemerintah, maka rakyat punya cara sendiri tadi dengan cara mendukung pergerakan Habib Rizik dan kelompok-kelompoknya itu begitu. Terkait ini sih Pak, masih terkait dengan megahnya penyambutan terhadap HRS atau Habib Rizik Syihab. Ada pernyataan yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya penyambutan itu adalah suatu indikasi di mana bangsa kita ini seolah krisis tokoh yang dijadikan panutan, yang dijadikan teladan, sehingga mereka ini harus menempatkan harapannya kepada Habib Rizik. Apakah ada fenomena semacam itu yang Bapak lihat? Iya, ini sudah distrust ya, public distrust. Jadi masyarakat sudah tidak percaya kepada elitnya. Jadi kita ini kehilangan seorang sosok negarawan. Nah, harusnya politisi itu, pemimpin kita itu yang sekarang sedang menjabat, siapapun dia gitu, harusnya menjadi seorang negarawan, tidak berpihak kepada kelompok tertentu, kepada kepentingan tertentu, berpihak untuk rakyat. Nah, hari ini hilang kenegarawanan itu. Nah, derajat yang tertinggi dari seorang politisi kan seorang negarawan. Nah, hari ini kita tidak melihat sosok negarawan di politisi-politisi hari ini gitu. Di partai politik tidak ada itu sosok negarawan. Di eksekutif juga kita tidak melihat itu, apalagi di legislatif. Nah, ketika sosok negarawan itu tidak hadir, tidak muncul, tidak ditemukan oleh rakyat, oleh publik, maka publik mencari sosok lain yang dianggap sebagai tokoh yang bisa menyalurkan aspirasinya, menyalurkan perjuangannya, menyalurkan unek-uneknya kepada pemerintah maupun legislatif. Nah, Habib Rizik ini hari ini saat ini gitu bagian daripada tadi hilangnya kepercayaan publik dan hilangnya sosok negarawan di bangsa ini, sehingga rakyat mencari alternatif lain. Nah, sesungguhnya ini menurut saya PR besar bagi partai politik. Partai politik ini sebagai institusi ya yang membangun kaderisasi kepemimpinan nasional gitu. Hari ini kita tidak melihat orang-orang hebat di partai politik, orang yang bersih, yang jujur ya, yang bisa membangun bangsa ini lalu bisa diterima di seluruh kelompok dan golongan di negeri ini. Hari ini partai politiknya berantem sendiri-sendiri. Mohon maaf, hari ini partai politiknya rame-rame misalkan menjebol APBN gitu. Rame-rame anggota DPR-nya melakukan tanda petik ya kong kali kong dengan eksekutif dan
merugikan keuangan negara ini. Ini kan bukan rahasia lagi. Oleh karena itu, saya melihat ke depan partai politik harus melahirkan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh bangsa, sosok negarawan yang bisa dicintai oleh semua kelompok dan golongan. Ini hari ini kita tidak hadir dan tidak ada. Ini sangat prihatin ya. Bangsa besar ini, bangsa yang luas ini, bangsa yang luar biasa indah ini, bangsa yang kaya ini, tapi miskin keteladanan, defisit kepemimpinan, tidak ada sosok negarawan yang bisa dijadikan panutan. Ini menjadi problem kebangsaan kita bersama gitu. Ini kritik bagi kita semua bahwa kita memang wajib mendesain, merencanakan ke depan pemimpin-pemimpin yang menjadi sosok negarawan. Begitu Bang Dani. Ini terkait ini jawaban Pak Ujang terkait poin yang kedua ini menurut saya sangat menarik. Ada yang mengatakan seperti ini Pak Ujang. Kalau sebenarnya ada semacam usaha sistematis untuk memblow up atau mengangkat fenomena Habib Rizik ini secara besar-besaran. Misalkan aja kerumunan yang di Petamburan itu dibesar-besarkan. Padahal di tempat-tempat yang lainnya seperti di Solo, di Surabaya itu juga terjadi kerumunan yang sama. Tetapi beritanya tidak seheboh, tidak sebesar di Petamburan. Ini kemudian dikatakan ini tuh digunakan sebagai strategi politik atau intrik politik untuk menjatuhkan Anies Baswedan karena dia ini adalah calon potensial untuk di 2024. Apakah Pak Ujang melihat ada fenomena di mana Habib Rizik ini dimanfaatkan untuk menjatuhkan Anies Baswedan meskipun belakangan kita mengetahui Ridwan Kamil juga dipanggil ke Barreskrim Polri? Ya, Ridwan Kamil dipanggil kan karena kritikan kita. Kenapa dianggap tidak adil dan lain sebagainya, ya kan? Makanya dipanggil. Nah, saya melihat sesungguhnya kerugian bagi Anies ya, ketika hari ini sudah dipublish menjadi Anies Presiden 2024 gitu. Mungkin FPI yang mengendorse itu, mempublish itu. Kenapa itu menjadi sebuah kerugian? Karena begini, begitu dipublish sebagai calon presiden, ketika dia belum memiliki partai, ya kan? Ingat tahun 2022 Anies juga berhenti sebagai gubernur, ya kan? Tidak akan punya jabatan. Itu harus dihitung. Lalu juga kenapa? Kalau dipublish sejak dini saat ini, ya kan? Maka Anies itu akan mengalami pembulian dari lawan politiknya, akan dibunuh karakter assassination-nya gitu. Ya ini yang hari ini terjadi gitu loh. Saya sebenarnya kasihan. Kenapa? Inilah politik. Politik itu ketika ada lawan yang kuat, lawan yang potensial, ya kan, lawan yang dianggap itu bagus gitu, maka akan dibunuh di tengah jalan. Nah ini sebenarnya saya melihat seperti itu yang terjadi hari ini gitu. Harusnya saya melihat begini. Ya kalau mau jadi calon presiden tidak hanya didukung oleh satu kelompok, harus semua kelompok. Bagus yang misalkan didukung oleh FPI, didukung oleh kelompok Sunda, oleh Batak gitu kan, oleh Minang, oleh Betawi, ya kan, oleh Ormas Muhammadiyah, oleh NU, itu kan keren. Tapi kalau jadi calon presiden misalkan hanya didukung oleh satu ormas, oleh satu kelompok, itu sebuah kerugian. Karena tadi selain karena dia akan dipotong di tengah jalan, akan dijatuhkan di tengah jalan, ya kan, itu ibarat lari maraton, itu nanti napasnya akan kehabisan. Jadi belum finish sudah dihajar oleh lawan duluan. Nah ini politik. Nah oleh karena itu ini sebenarnya saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pendukung-pendukungnya Anies itu salah langkah tadi itu. Terlalu cepat mengambil keputusan mempublish Anies Presiden, padahal lawan-lawan politiknya sekarang ingin menjatuhkan Anies gitu dengan sekuat tenaga begitu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mewawancarai Ferdinand Huta Heian, Pak. Dia ada menyebut satu pernyataan menarik. Dia mengatakan ada memang kelompok yang secara sistematis berusaha untuk membenturkan Anies dengan pemerintah pusat. Dan ini kemudian ditanggapkan oleh publik. Kenapa justru pemerintah pusat ini sangat responsif terhadap Pemda DKI. Bahkan Fadlizon pernah mengatakan, kenapa seperti pemerintah pusat kita ini oposisi terhadap Anies Baswedan, terhadap Pemprov DKI Jakarta. Itu kan fenomena yang sangat menarik. Tapi mungkin yang pertanyaan saya itu, apakah ini tuh hanya sekedar dramaturgi atau sekedar rekayasa aja supaya tampil di media, di depan layar, atau memang secara realnya memang ada benturan seperti itu, Pak, antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI? Iya ada benturan, karena kelompok Anies dengan kelompok pemerintah pusat kan beda. Kita tahu dalam Pilkada 2017 Anies didukung oleh 212, ya kan?
didukung oleh FPI, didukung oleh kelompok Islam yang katakanlah yang memenangkan, itu ya sah-sah saja dalam politik. Di saat yang sama kelompoknya pemerintah pusat, Pak Jokowi kan berbeda. Ada kelompok lain di luar itu. Dan hari ini kelompoknya yang mendukung Anies kan bermetamorfosa gitu, menjadi kekuatan sebagai menganggap oposisi gitu kan, dalam konteks non parlementer gitu, di luar parlemen kan itu. Jadi ya dalam konteks Anies dan pemerintah pusat itu tidak drama, ya apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran ketika ada kebijakan-kebijakan misalkan yang tidak menguntungkan Anies, ya kan? Lalu Anies juga misalkan membuat kebijakan-kebijakan yang seolah-olah berbenturan dengan pemerintah, gitu kan? Ya ini terjadi. Tapi bagaimanapun sesungguhnya ya kalau kita ingin bernegara dengan baik, gubernur itu kan wakil pemerintah di daerah, ya kan? Nah, walaupun memang dia dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden. Nah, oleh sejatinya harusnya bersinergi gitu loh. Dibicarakan saja bagaimana konsep membangun provinsi, membangun DKI dan membangun pusat. Harusnya tidak membenturkan diri atau dibentur-benturkan gitu. Nah, hari ini kita melihat bahwa sesuatu pembenturan itu terjadi gitu. Ya realitanya seperti itu dan itu tidak terhindarkan. Anies kelompoknya berbeda dengan pendukung kelompok pemerintah pusat dan itu sampai hari ini terjadi. Dan perang opini terjadi, perang media sosial terjadi, ya kan? Perang wacana juga terjadi. Bahkan di DPRD juga kan pihak PDIP juga hingga saat ini sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan Anies, ya kan? Dan itu bagi saya kalau dalam politik hal-hal yang biasa saja begitu. Dan ini juga terjadi kepada EPI Pak ya, terhadap PA 212, terhadap HRS terutama. Bahkan HRS kan mengklaim dirinya itu dihalang-halangi untuk pulang ke Indonesia meskipun KSP dan pemerintah pusat sangat membantah persoalan ini. Tapi menurut saya ada satu indikasi kuat dari pernyataan HRS itu. Pada 10 November kemarin itu menariknya Facebook dan Twitter itu kompak untuk memblokir setiap status yang mengatasnamakan HRS. Misalkan ada yang menulis tentang selamat datang Habib Rizik, itu langsung di take down oleh Facebook. Kemudian Twitter itu menghapus foto profil dari FPI karena dianggap itu bertentangan dengan kebijakan komunitasnya. Tentu kita mengetahui kebijakan seperti itu tidak mungkin ada kalau tanpa ada sebab akibat atau ada pesanan dari pihak yang berotoritas. Apakah Bapak melihat itu sebagai indikasi dari memang benar-benar terjadi pertempuran antara kelompok HRS dengan pemerintah pusat, di mana itu jelas sekali memperlihatkan adanya penyensoran informasi. Karena kalau kita berangkat dari teorinya, penyensoran informasi itu kan pasti menandakan ada suatu persoalan yang genting, persoalan yang vital yang dirasa itu mengancam oleh otoritas. Ya, saya sepakat dengan Bang Dhani ya. Ini sudah sangat keras benturan itu, ketentangan itu. Tapi sejatinya gini saja lah. Kenapa sih tidak bisa rekonsiliasi? Kenapa sih tidak bisa bersatu? Kita ini sesama anak bangsa, kan? Itu pemerintah kita, rakyat juga rakyat kita, gitu kan? Artinya rakyatnya pemerintah, gitu. Ya bersinergi saja. Nah, terkait dengan tadi ya, katakanlah saya sebut bukan pemblokiran ya, sebut saja pemblokiran ya, terkait dengan saya rasa iya pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau tidak dilakukan itu tentu akan membahayakan pemerintah sendiri. Dan itu sama dengan di Amerika kan. Di Pilpres Amerika sama. Begitu ada yang berkomentar yang tidak itu langsung di take down gitu kan. Nah, sama juga kita di Indonesia mengalami hal yang sama. Karena gini, kalau kita berdemokrasi melihat media sosial, maka kita itu dalam bahaya. Ya, kalau kita bernegara hanya melihat media sosial, itu juga sangat bahaya. Oleh karena itu media sosial itu jangan dijadikan rujukan, jangan dijadikan referensi utama, hanya informasi saja. Karena ruang media sosial itu ruang yang bebas, ruang yang semua orang bisa masuk, ruang mohon maaf bully membuli, fitnah memfitnah di situ terjadi gitu. Nah, ini yang oleh karena itu wajar jika misalkan ya pemerintah melakukan itu, karena kalau itu tidak dilakukan
saya anggap mensensor lah ya itu, maka itu akan sangat merugikan pemerintah. Jadi rakyat itu kalau surveinya IPR ya, lembaga saya Indonesia Political Review mengatakan tingkat kepuasan publik itu sangat rendah, ya kan? 53% itu kan tidak percaya. Nah, kalau tadi penyensoran media sosial tidak dilakukan, maka perang itu ya mohon maaf tanda petik perang media sosial akan dimenangkan oleh pihak Habib Rizik. Nah ini yang tentu pemerintah tidak mau. Nah di saat yang sama pemerintah kan harus kuat, negara kan harus kuat, jangan lemah, ya kan? Oleh karena itu pensensoran itu pasti terjadi gitu. Ya mungkin ya demi kepentingan nasional, demi kepentingan bangsa begitu. Karena bisa jadi ada pihak-pihak tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin gitu loh, Habib Rizik dan pemerintah bersatu, melakukan rekonsiliasi, terus inginnya berlawanan terus, inginnya beroposisi terus gitu kan. Ini kan berbahaya. Saya sih ingin membuka kesadaran bagi semua rakyat Indonesia ya, siapapun gitu ya. Kita sama-sama mengajak agar menjaga kesatuan dan kesatuan. Masa iya sih rakyat dan pemerintahnya nggak ketemu gitu. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama, gerakan moral untuk membangun kesadaran bahwa mari kita bangun bangsa ini secara bersama-sama, bersinergi antara rakyat dengan pemerintah, bersinergi antara ormas dengan parpol maupun dengan pemerintah. Ini menjadi penting begitu. Kalau jalan masing-masing, kalau saling menghancurkan, kalau saling menjelekan, kalau saling memfitnah, apa jadinya bangsa ini gitu. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama Bang Dhani. Polarisasi masyarakat juga semakin tinggi gitu. Ya kan, lalu mohon maaf rakyat yang akan jadi korban gitu. Iya, membangun basis kekuatan di semua daerah karena dia menganggap memang kekuatannya tidak rata.